Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan memberikan contoh soal mengenai dividen. Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Ini berarti keuntungan yang didapat dari perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham perusahaan tersebut. Setelah menjelaskan mengenai pengertian dividen, kita akan masuk ke beberapa jenis dividen, yaitu yang pertama ada dividen kas, yang kedua ada dividen aktiva, yang ketiga ada dividen utang, yang keempat ada dividen likuidasi, dan yang kelima yaitu dividen saham. Yang pertama ada dividen kas. Ini merupakan dividen yang dibayarkan oleh perusahaan dalam bentuk kas kepada pemegang saham. Ini seperti membayar dalam bentuk tunai. Dan yang kedua ada dividen aktiva. Ini merupakan dividen yang distribusikan menjadi dalam bentuk aset perusahaan. Hal ini bisa jadi karena uang tunai dari perusahaan sedang digunakan, atau bisa jadi keinginan dari para investor untuk digantikan laba dalam bentuk properti saja. Dan yang ketiga ada dividen utang. Dividen utang merujuk pada pembayaran dividen oleh sebuah perusahaan yang dibiayai oleh utang, yaitu dengan menggunakan pinjaman atau obligasi. Dividen utang dapat terjadi ketika perusahaan menghasilkan laba dan memutuskan untuk membayar sebagian dari laba tersebut kepada pemegang utang atau obligasi. Alasan utama perusahaan mengeluarkan dividen utang adalah adanya keinginan perusahaan untuk tetap membagikan dividen, tetapi di lain pihak perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk dibayarkan sebagai dividen. Yang keempat ada dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham yang berupa sebagian laba dan sebagian pengembalian modal. Perusahaan yang akan diberikan dividen likuidasi umumnya merupakan perusahaan yang memiliki rencana untuk menghentikan perusahaannya, seperti joint venture atau perusahaan yang sedang mengalami kebangkrutan. Ketika perusahaan mengalami kebangkrutan dan masih memiliki sisa kekayaan, maka sisa kekayaan tersebut akan dibagikan kepada pemilik saham. Dan yang kelima ada dividen saham. Dividen saham adalah dividen yang dibayarkan atau dibagikan dalam bentuk saham sendiri. Dengan kata lain, perusahaan membagikan sahamnya kepada para pemegang saham dalam jumlah proporsional dengan jumlah yang dimiliki masing-masing pemegang saham, atau berarti sebagian laba perusahaan kepada para investor dalam bentuk saham. Jelas saham investor akan meningkat dengan dividen saham tadi. Berikut adalah satu contoh soalnya, bisa dilihat PT Madrim membagikan dividen utang berupa WSL berbunga 18% dengan nominal 1 juta. WSL itu akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan dari saat penyerahannya. Untuk itu PT Madrim perlu membukukannya pada saat pengumuman dividen dengan mengkreditkan. Setelah melihat contoh soal, kita bisa melihat penyelesaiannya, yaitu dikarenakan PT Madrim membagikan dividen utang berupa WSL berbunga 18% dengan nominal 1 juta, maka yang pertama yaitu laba pengumuman, selanjutnya laba ditahan masuk ke debit dengan jumlah nominal 1 juta, dan selanjutnya utang dividen masuk ke kredit dengan nominal 1 juta. Dikarenakan kas keluar untuk pembayaran tersebut, pencatatan pembagian dividen dengan nominal 1 juta. PT Madrim mengkreditkan utang dividen pada saat pembukuan pengumuman dividen. Berikut adalah penjelasan dari soal tersebut. Baik, berikut adalah penjelasan saya mengenai dividen. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.